Halo halo sahabat kripto. Boom, merah semua ya kan. Gimana mental? Masih sehat? Halo sahabat kripto. Sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasihat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Kalau gue sih santuy. Jadi pasar cenderung sideways atau bearish ya. Tapi gue nggak mau ngomongin soal pasar soalnya udah banyak juga kan yang ngefood ya. Kali ini kita bahas aja soal token-token lokal yang listing di ada yang di toko kripto ya, ada yang di Indodax ya kan. Token apa aja itu? Ini gua urutkan berdasarkan market cap dia ya, berarti berdasarkan peringkat coin market cap yang paling tinggi dulu ya, kita bahas ya. Yang pertama ada token Nanobyte ya, atau NBT, dia di urutan 2900 ya, sahabat kripto. Dan dia kalau kita lihat di market, dia baru nih ya, baru listing juga di toko kripto tuh, ya kan. Jadi sekitar 3 bulan lalu gue pernah ngebahas token ini ya, silakan kalian lihat nih videonya nih. Tapi waktu di video ini bahkan dia belum pre-sale ya, dia istilahnya belum jual lah gitu kan. Tapi ini lumayan cepet juga ya, 3 bulan cek langsung dia listing di toko kripto ya. Jadi Nanobyte token ini dia bilang ya, di sini di keterangannya Nanobyte has partnership with Sinarmas Financial Group tuh. Jadi dia one of Indonesia largest conglomerate. Jadi dia kerjasama. Ya di video gue yang sebelumnya ini sebenarnya gue udah ulas juga ya tentang si Nanobyte ini gitu loh. Jadi project dia itu ada aplikasi namanya Nanovest ya. Nah silakan kalian nonton di video ini ya sahabat kripto. Kayaknya sih nggak tahu ya gue masih apa enggak gitu ya. Dia lagi bagi-bagi Nanobyte token ya kan. Silakan kalian pakai referral gue kalau mau ya. Kalau nggak ada paksaan loh. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa gitu ya. Karena gue juga nggak tahu apa masih apa enggak dia bagi-bagi token Nanobyte ini gitu ya sahabat kripto. Silakan kalian lihat ke video ini, terus lihat di deskripsinya ya sahabat kripto. Jadi kalau boleh jujur, gue udah punya dikit ya token NBT ini gitu ya. Dan gue tertarik karena dia ada project aplikasi untuk jual saham itu ya. Nah kita udah ada di aplikasi Nanovest-nya ya sahabat kripto. Ini dia nih. Gue tadinya mau deposit ya, cuman keterangannya di sini masih beta ya, ntar dulu deh ya gitu loh. Menarik sih, menariknya apa kalau lo kesini gitu ya, kita bisa beli saham di sini, bisa ada saham Google tuh, Amazon, bahkan ada saham Tesla gitu ya. Tapi karena masih beta, gua hold dulu untuk deposit ke aplikasi ini. Tapi yang gua review adalah kemarin itu kan BTT itu kan dia pindah apa tuh, pindah jaringan ya. Terus tiba-tiba BTT gue menghilang gitu ya. Dan gue hubungin supportnya dan akhirnya supportnya kasih penjelasan kooperatif sih ya. Nah istilahnya akhirnya diselesaikan, istilahnya saldo gue dikembaliin lagi gitu ya. Oke lah ya, supportnya membantu gitu ya. Tapi kekurangannya adalah ya mungkin ini juga karena masih beta gitu ya. Kayak ini gue coba beli CKB gitu. Nah jadi sementara kriptonya hanya kita jual belinya hanya di sini, kita beli di sini, terus kriptonya stay di sini ya kan, tidak bisa kita transfer gitu ya. Kalau seandainya Indodax kan dia misalnya kita beli Cardano gitu ya, terus kita mau transfer ke Yoroi wallet kita gitu kan, dia bisa ya istilahnya gitu, bisa dipindah-pindah. Nah kalau di sini ya mungkin juga karena masih beta gitu ya, harapannya ke depan sih harusnya fasilitas itu harus ada ya. Kita balik lagi ke coin market cap ya sahabat kripto. Dan untuk tokennya sendiri gua istilahnya masih ngeliat ya, kalau masih longsor ya kan. Kalau kita lihat tarik 7 hari ke bawah nih ya kan, tuh masih longsor. Coba 90 hari ya, tuh belum ada tanda-tanda. Jadi maksudnya gua nggak mau ngambil di pucuk gitu ya. Jadi gue masih perhatiin terus gitu ya. Di urutan kedua ya kan ada VC Gamer, VCG token ya. Dia di urutan 3600 ya kan, berarti market capnya di bawahnya si NBT tadi gitu ya. Untuk token ini jujur gue belum beli ya sahabat kripto. Jadi gue masih perhatiin terus berita-beritanya gitu ya, tentang transfersnya terutama gitu ya. Untuk sementara ini dia udah listing di, kita lihat ya. Nah dia udah listing di Indodax ya. Dan masih longsor ya.
walaupun dari semenjak dia listing udah ada kenaikan 997% ya. Cuman kalau kita lihat nih chart 30 hari dia kan baru-baru ini ya listing Indodax ya. Harusnya kan kita yang harapan kita root gitu ya, tapi masih longsor juga gitu ya. Dan gue masih perhatiin terus. Balik lagi ya, kripto itu adopsi massalnya gitu ya. Oke lah, misalnya transfersnya dia jalan gitu ya, jalan gitu. Apakah transfers itu nanti akan dimainin sama banyak orang gitu loh, ya kan? Sehingga token ini akan berfungsi gitu loh di itu transfers itu gitu ya. Karena kalau lu cuman ngandelin market Indonesia aja gitu ya, ya susah untuk berkembang, ya kan? Mau nggak mau si transfers ini gitu ya, metaverse-nya harus diminati oleh orang luar negeri juga gitu ya. Nah itu juga yang gue mau lihat gitu loh, karena ya projectnya perjalanannya masih panjang. Jadi kalau gue sih santai aja. Buat lo yang FOMO ya kan, apa sih FOMO tuh? Fear of missing out ya. Ya mangga gitu ya. Dan yang ketiga, token yang listing di CEX Centralized Exchange ya, ada token ASIC ya, 4395 urutannya gitu ya. Dia market cap-nya berarti di bawahnya lagi si VC Gamer gitu ya. Kita lihat ya marketnya ya. Oh ternyata ini ASIC V1-nya ya. ASIC V2-nya kok nggak ada ya di Coin Market Cap ya. Ya, gue udah coba cari ASIC V2-nya nggak ada ya. Jadi ini ASIC V1 gitu ya. Ini juga ya. Tapi kita langsung lihat aja Indodax ya. Nah kita udah di Indodax ya sahabat kripto ya. Nah ini yang listing tuh ASIC V2, tapi di Coin Market Cap-nya ASIC V2-nya nggak ada ya. Ini juga nih yang gua komentarin buat ASIC ini ya, dia kayaknya terlalu keburu-buru ya dia pindah ke V2 ini gitu ya. Jadi bikin bingung orang ya. V1 aja istilahnya belum kuat fundamentalnya, dia udah pindah ke V2 gitu ya. Dan gua kayaknya sih nggak. Ya kita lihat aja ke depannya ya. Apa dia bakalan bagus apa bagaimana gitu ya. Yang jelas kok cepet banget gitu ya. Belum apa-apa dia udah langsung ke V2 ya. Kita lihat ya. Nah dia di harga berapa nih? Di harga 15 perak. Jadi itu tadi 3 token yang masuk CEX tapi malah longsor ya. Tapi di sini gue bukan mau menjatuhkan koin-koin tadi loh ya, atau bagaimana ya. Namanya longsor ya, semuanya juga lagi longsor sekarang gitu ya. Dan ini review jujur gue ya. Gue nggak ada dibayar sama koin atau token-token ini gitu ya. Dan kalau review jujur gue terus terang dari ketiga tadi gue paling minat sih sama si Nanovest atau token Nanobyte tadi gitu ya. Cuman gue juga lagi lihat longsornya sampai di mana gitu ya. Karena kita kan nggak mau beli di pucuk gitu ya. Dan urutan keduanya ya udah bener, istilahnya gue nggak tahu ya bakalan beli apa enggak, tapi gue bakalan perhatiin terus sih transfers ini gitu ya. Kalau untuk ASIC sendiri gimana ya, project NFT itu kayaknya sih udah banyak ya, terutama OpenSea segala macem gitu ya, yang lebih besar-besar gitu ya. Tapi ya kita lihat aja ke depannya ya. Dan itu Mas Anangnya juga istilahnya terlalu cepet pindah kontrak gitu ya. Tapi itu menurut gue ya sahabat kripto. Kalau menurut lu gimana? Tulis di komen ya kalau menurut lu gimana. Oke, gua rasa cukup. Gua pamit. Bye bye sahabat kripto.